Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Novita Marisa dengan NIM 23060210041 dari program studi Tadris IPA akan sedikit menjelaskan tentang sintesis protein. Sintesis protein terdiri dari dua tahapan. Yang pertama transkripsi dan yang kedua translasi. Pada transkripsi merupakan proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA. Sedangkan pada translasi adalah proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Jadi singkatnya, sintesis protein yaitu proses DNA menjadi mRNA, lalu mRNA menjadi protein. Proses yang pertama yaitu transkripsi. Transkripsi terjadi di dalam nukleus. Nah, pada transkripsi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, inisiasi, yang kedua elongasi, dan yang ketiga terminasi. Nah, pada saat terjadi proses transkripsi, DNA yang terkandung di dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor gen. Nah, pada saat itu RNA polimerase akan mulai membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Poin yang harus diingat dalam transkripsi adalah adenin pada DNA akan berpasangan pada urasil pada mRNA. Timin pada DNA akan berpasangan pada adenin mRNA. Guanin pada DNA akan berpasangan pada sitosin pada mRNA. Dan sitosin pada DNA akan berpasangan pada guanin mRNA. Nah, inilah poin yang harus kalian ingat. Kemudian, RNA polimerase akan mengarahkan pembacaan dari arah 5 ke arah 3. Proses ini dinamakan sebagai proses elongasi atau tahapan elongasi. Transkripsi akan berakhir saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator mRNA yang telah terbentuk mengandung urutan 3 basa nitrogen atau sering dikenal sebagai kodon. Selanjutnya, mRNA atau yang biasa disebut kodon ini akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus dan akan menuju sitoplasma untuk memulai translasi. Kemudian pada tahap yang kedua yaitu translasi. Setelah menyelesaikan tahap pertama tadi atau tahap transkripsi, mRNA yang berada di nukleus akan berpindah ke sitoplasma yang merupakan tempat ditemukannya ribosom. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan tahap translasi. mRNA ini berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein, sebagaimana kita ketahui bahwa mRNA mengandung urutan 3 jenis basa nitrogen atau yang sering disebut sebagai kodon. Sehingga poin yang harus diingat adalah translasi merupakan proses penerjemah mRNA untuk dibuat menjadi protein. Nah, hal yang harus diingat lagi itu dalam proses translasi itu adalah pairing rules atau aturan memasangkan basa nitrogen pada translasi. Nah, urutannya yaitu A-mRNA akan berikatan dengan U-tRNA, U-mRNA akan berikatan dengan A-tRNA, G-mRNA akan berikatan dengan C-tRNA, C-mRNA akan berikatan dengan G-tRNA. Sama halnya dengan transkripsi. Translasi juga memiliki 3 tahapan, yaitu yang pertama inisiasi, yang kedua elongasi, dan yang ketiga itu terminasi. Nah, pada tahap inisiasi itu dimulai saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA ribosom unit kecil ini akan bergerak dari arah 5 ke arah 3. Nah, ketika sudah menemukan kodon AUG, tRNA yang membawa asam amino, metionin, dan antikodon UAC itu akan melekat
Kemudian setelah tRNA terikat pada mRNA itu, maka ribosom subunit besar akan datang juga dan terikat dengan ribosom juga. Nah, subunit kecil itu untuk melengkapi proses inisiasi. Ribosom subunit besar itu memiliki 3 daerah, yaitu daerah A atau aseptor site, terus daerah P atau peptidyl site, terus dan yang terakhir itu daerah E atau exit site. Nah, saat terjadi proses elongasi itu asam amino yang lain itu akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer. Nah, jadi yang membawa asam amino itu mRNA oleh RNA transfer dengan membawa antikodon untuk dapat mengetahui Nah, untuk mengetahui asam amino apa yang mengkode kodon itu kita dapat melihat pada tabel triplet kodon. Misal, jika pada mRNA kodon AUG itu, maka asam amino yang terbentuk itu adalah metionin dan selanjutnya. Terus selanjutnya yaitu asam amino yang baru akan memasuki daerah A, lalu ikatan peptida akan terbentuk di antara kedua asam amino tersebut atau pada daerah P. Nah, pada saat itu ribosom akan berpindah ke triplet kodon yang lain. Nah, yang ada di mRNA. Sehingga tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar. Kemudian daerah A siap untuk ditempati tRNA yang baru. Nah, pada siklus ini akan terus berulang-ulang sampai pada tahap terminasi. Nah, pada tahap terminasi itu terjadi ketika salah satu dari 3 stop kodon berada di daerah A. Nah, kodon ini dikenali oleh protein yang dikenal sebagai release factor. Nah, pada saat release factor memasuki daerah A, secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom dan ribosom pun akan berpisah dan bersiap untuk melakukan proses translasi yang baru. Nah, polipeptida inilah yang dikenal sebagai protein. Baiklah, cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.